sudah bisa ke 等一下，我还有一个还没进去是吧？OK，好，好，大家下午好，很高兴在今天的节目上又和大家见面。Ya, senang sekali ketemu teman-teman semua di acara program menjawab hari ini。大家都过得好吗？希望大家一切都很顺利。Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman semuanya dilancarkan ya。好，今天有什么要跟我分享吗？因为刚好我看了班长给我寄的问题不太多。Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dengan saya, sharing pakai kalimat bahasa Mandarin. Seperti biasa ya, saya berharap bisa bantu teman-teman untuk bisa lebih lancar lewat kalimat ya, karena saya rasa basic teman-teman untuk kosakata sudah cukup. Jadi teman-teman perlu beralih dari kosakata menuju bikin kalimat ya. Teman-teman boleh berbagi yang simple-simple kepada saya tentang kegiatan sehari-hari juga boleh. Karena saya lihat hari ini pertanyaan nggak terlalu banyak ya. Jadi kita ada sedikit waktu, saya bisa interaktif dengan teman-teman, terutama mungkin kalimat yang masuk. Kalau ada yang perlu saya revisi, akan saya bantu. 顺便等一下，我还有那个一个还没进去啊，saya masih ada satu. Oh, udah masuk. 好的，那好吧，sambil saya share screen untuk tulis, teman-teman boleh berbagi dengan saya pengalaman yang paling menarik di beberapa hari ini ya, tapi pakai bahasa Mandarin ya. 一个句子都可以ya, satu kalimat saja juga boleh ya. Saya mau memang supaya encourage ya teman-teman untuk bikin kalimat dalam bahasa Mandarin ya. 我要鼓励大家常常造句，鼓励大家，鼓励itu encourage ya, memotivasi teman-teman sering-sering bikin kalimat bahasa Mandarin. Lama-lama terbiasa. Jadi itu memang sudah kuncinya ya. Dulu orang sering tanya saya gitu, gimana cara supaya bisa ngomong? Lagian di sini kita nggak punya lingkungan gitu ya. Nah, waktu itu saya juga berpikir keras gitu ya. Saya bisa ngomong karena apa ya? Padahal, keluarga nggak ada yang ngomong，我爸爸妈妈不会讲中文，他们会一点，但是不是很流利的那种呀。Jadi papa mama saya bisa sedikit gitu ya, sepatah dua kata, tapi bukan yang lancar banget. Jadi saya berpikir ya, waktu awal-awal new normal, orang banyak tanya saya gitu, "Lausnya saya udah les lama loh, tapi kendalanya adalah nggak ada lingkungan, nggak bisa ngomong," gitu ya. Nah, belakangan ini saya pikir-pikir, kalau teman-teman nggak tanya, saya juga nggak mikir gitu ya. Nah, belakangan saya pikir, oh iya, karena dulu waktu belajar, ya belajar kosakata dulu, terus kita ada baca kalimat ya, belajar kalimat, format kalimat, terus belajar, oh penggunaan kata ini di sisi ini ya, pokoknya kayak kita belajar. Terus baru pikir-pikir, oh karena kebiasaan bikin kalimat, jadi karena itu lancar, akhirnya saya bisa ngomong, berani ngomong karena pede gitu. Nah, begitu juga saya pikir, oh berarti kalau ini terpikirkan ya mesti saya bagikan ke teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi rahasianya tidak ada yang lain gitu ya. Memang kalau kita mau fokus nggak ada lingkungan ya selamanya masalah ini nggak akan selesai. Itu emang 因为我们是在印尼，我觉得大部分的时间大家都不会用上汉语。Kita sekarang di Indonesia pasti sebagian besar waktu kita nggak mungkin kepakai bahasa Mandarin. Nah, kalau kita berfokus itu nggak bakal selesai. Itu emang maksudnya 没有解决的办法，除了大家去中国gitu ya. Nggak ada cara penyelesaian kecuali teman-teman ke China gitu ya. Nah, ke China sih oke lah ya lingkungan. Nah, sekarang bagaimana saya membantu teman-teman menyelesaikan masalah kalau memang teman-teman tidak punya lingkungan bahasa. Nah, 唯一的办法就是satu-satunya cara adalah perbanyak bikin kalimat. Percaya sama saya ya. Nanti kalau ada yang sudah pintar bikin kalimat tapi tetap nggak bisa ngomong, cari saya ya. Nanti saya kasih alamat teman-teman, ada nomor saya juga kan. Oh, saya sudah rajin bikin kalimat, tapi tetap nggak bisa ngomong ya. Nah, misalnya gitulah ya, maksudnya nggak kebukti, maka teman-teman boleh cari saya ya. 同学们可以找我. Jadi teman-teman boleh cari saya kalau udah rajin banget bikin kalimat, tapi tetap nggak ada kemajuan bisa ngomong ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah rajin bikin kalimat, artinya kebalikannya ya, dan jadinya pintar ngomong, pede ketika ketemu orang yang benar-benar pakai bahasa Mandarin bisa ngomong. Nah, 大家要请我吃饭，好吗？
没有啦，开玩笑，bercanda ya teman-teman ya. Jadi kalau kebalikannya kondisinya adalah teman-teman sudah rajin bikin kalimat, sudah bagus grammarnya, terus akhirnya ketemu orang yang memang kepake bahasa Mandarin dan bisa ngomong gitu ya. Saya ikut senang ya. Yang terakhirnya itu bercanda ya. Meo meo, kentaja kawansel. Jadi biar nggak tegang-tegang ya. Maksudnya berasa kayaknya apa namanya masuk kelas. Jadi kayak kelas dan guru dan murid. Jadi kayak tegang gitu ya. Meo meo, 我跟大家开玩笑。好吧，在等大家的反应，saya nunggu responnya teman-teman. Apa namanya? Sambil saya buka dulu ya. Kemarin sepertinya saya masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum selesai kejawab ya. Waktu itu waktunya sudah selesai. Bentar, saya buka dulu. Oke, ini ada Ibu Liliana ya. Nanya, 老师，请您解释眼睛和目的的区别 gitu ya. Oh, oke, perbedaan mata dan mudi是 tujuan Ibu. Memang berbeda ya. Oke, baik. Kalau gitu sebentar ya, saya kelarin dulu berdasarkan urutan. 我觉得待会我又忘了ya. Nanti yang Ibu Liliana pasti saya jelasin. Oke, baik. Kemarin pertanyaan Xiaoming ya. Saya bahas dulu pertanyaan Xiaoming sambil tunggu teman-teman yang mungkin mau berbagi dengan saya lewat apa namanya? Kalimat-kalimat yang simple, yang sehari-hari teman-teman lakukan. Bisa juga kebiasaan teman-teman, bisa, 老师，我今天6点半起床，起床后就刷牙，然后吃早餐，吃了早餐以后我就去上班了。Kan simple ya. Jadi, 老师 saya pagi ini bangun jam 6.30, terus saya gosok gigi, mandi, habis mandi makan, terus ngantor. Udah, itu satu kalimat ya. Nah, itu memang saya minta teman-teman kayak asah otak dari kosakata yang ada susun ke kalimat, lama-lama pasti bisa ngomong. Percaya sama saya ya. Salah satu buktinya adalah saya tidak pernah sekolah keluar, tidak punya lingkungan juga sebenarnya, tapi saya menciptakan lingkungan itu dengan berani ngomong sama guru saya by phone. Dulu masih pakai pesawat telepon kalau teman-teman ingat cerita saya ya. Jadi ini salah satu contohnya ya. Saya produk lokal teman-teman ya. 没有去过中国, nggak pernah ke China untuk belajar. 好，来，我在等大家的反应. Saya tunggu teman-teman sambil saya beresin dulu kemarin ya, yang belum selesai saya jawab pertanyaan dari Xiaoming adalah tentang yang keempat. Dia tanya ya teman-teman, 更好些什么意思，老师？哦，Oke, 更好些. Mungkin ini di luar materi gitu ya. Nah, tapi teman-teman mungkin nambah kosakata ya. 更好些, ya ini mungkin gaya bahasa ya. Nah, 更 artinya lebih, 好 artinya baik, 些 beberapa gitu ya. Mungkin kalau diartikan satu-satu teman-teman akan bingung. Hah? Lebih baik beberapa? Maksudnya apa gitu ya? 更好些 itu artinya lebih baik. Kayak kita bilang lebih baik dibandingkan sebelumnya atau sesuatu namanya 更好些。比如说现在情况怎么样？sekarang kondisinya gimana ya? 现在情况怎么样？Nah, teman-teman boleh pakai ini ya. Oh, 老师现在更好些了。比如说我们那边的道路已经修好了，什么什么什么。Misalnya contoh gitu ya. Misalnya contoh lah, saya udah lama nggak pulang kampung. Terus saya tanya teman-teman di kampung, 那边的发展怎么样？perkembangan di sana bagaimana? Terus mungkin teman saya yang memang di sana dia akan bilang, oh 现在更好些, sekarang sudah lebih baik gitu ya. 现在 sekarang 更好些, pas ya. Sudah lebih baik artinya sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi sie betul kalau dia tunggal artinya beberapa, tapi di sini kayak gaya bahasa ya. Teman-teman boleh pakai juga nanti saya kasih. Sie artinya beberapa. Masih ingat nggak kita dapat kosakata ini? Sie. Mungkin saya remind ya teman-teman ya. 这些 artinya, ayo di apa materi kita ada 这些是什么？这些
Oke ya, teman-teman lagi ketik. Beberapa ini ya, tunjuk. Ya, tuh beberapa ini. Jawabannya sudah masuk dan benar semua. 这些, jadi berarti itu jamak dan kita nunjuk ini gitu ya. 这些. Nah, tapi kalau sie dimasukin ke yang pertama, yang di atas, mungkin teman-teman bingung ya. Lebih baik beberapa, maksudnya apa gitu ya. 不是的. Dia sie di situ tidak punya arti yang maksudnya utama gitu ya. Lebih ke artinya 更好些, artinya sudah lebih baik sedikit gitu ya. Sie-nya di situ jadi agak lebih ke sedikit. Kayak teman-teman pernah ngomong kan, udah lebih baik dikit lah. Lebih baik dikit lah gitu ya. Nah, itu maksudnya ya, lebih baik. Nah, kalau Laoshi saya nggak mau pakai 更好些, saya boleh pakai yang lain nggak? Boleh. 更好点儿. Kalau tier itu sedikit, beberapa ya, sama ya. Nah, boleh juga dipakai begini ya. Jadi, Xiaoming kejawab ya, 更好点儿. 现在更好点儿啊，就是点nya就是一点. Ini sedikit saya singkat ya, sebentar. I-nya saya tulisnya begini aja ya, teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi nggak dihapus. Boleh teman-teman mau tambahkan i gitu ya. 现在更好一点了 gitu ya. 老师，现在我们那边更好一点了. Sekarang kami di sana itu sudah lebih baik sedikit gitu ya, lebih baik sedikit. Nah, ini sama. Ini sinonim dengan ini ya, teman-teman. Boleh mau pakai xie, sebenarnya dia i xie. Ini juga sama. 更好点, 更好一点 boleh ya. Jadi i-nya dibuang karena disingkat ya. Jadi ini sama, artinya sudah lebih baik. Tinggal masukin ke kalimat. Ya, oke ya. Ini teman-teman screenshot sambil saya lihat. Kalau pertanyaannya masih berhubungan di sini, saya jelasin langsung. Jadi sekalian jalan ya. Ibu Liliana nanti yang pertanyaan Ibu sesudah ini ya. Oke. Oke ya. Ini tadi teman-teman jawab saya ya, beberapa ini. 老师是很聪明，不一样，跟我们. Oh, Ibu Lani ya. Oke, saya paham maksudnya Ibu mau bilang saya pintar dibandingkan kalian, dibandingkan dibandingkan saya gitu ya. Cuma kalimatnya nanti saya perlu revisi ya Ibu ya, sebentar. Oke. Ibu Liliana maksudnya 目和眼睛. Oh, 目和眼睛. 好的, 好的. Ya, boleh Ibu. Nanti saya jawab di belakang ya. Ibu Lili tanya apa beda 闺女和女儿. Oh, 闺女是吧? 女nya pakai NI gitu ya, bukan NI kan. 闺女和女儿是吧? Oke, 好. Nanti ya, Ibu sesudah ini. Berarti ini kan nggak berhubungan dengan sini ya. Kalau yang berhubungan langsung saya jawab. Ya, biar jadi seragam, satu paket nggak bolak-balik. Jia, 老师 kalau 更好一点 seperti ini bisakah? 更好一点. Oh, ini. 更nya pakai ini, Zia. G-E-N-G. Sehingga muncul huruf ini. Kalau yang kamu ketik itu 跟 dengan. 不一样的意思. 跟 itu dengan atau dan. Kalau ini 更 artinya lebih. Huruf Mandarinnya berbeda, terus spellingan Pinyin-nya berbeda ya, pakai G. Coba diketik pakai G-E-N-G, dia akan muncul yang huruf yang saya tulis. Ya. Oke ya, saya rasa ini cukup ya, cukup jelas jadinya ya. Mungkin agak ragu di xie kali ya. Oke, Ibu Li Ying, 今天参加了是吧？感恩这些年蔡老师不断的培训，使我点点滴滴能更上一层楼。不客气，Ibu ya，也非常感谢您能够谦虚的还在来学习，谦虚itu rendah hati ya, masih humble, masih mau duduk di kelas ya, padahal Ibu Li Ying dan teman-teman senior yang lain sebenarnya punya basic juga yang mungkin sama kayak saya ya, tapi mereka ini benar-benar humble, masih ikut hadir di kelas. 非常感谢 ya, sama-sama ya, saya juga ucapin terima kasih. 这些年 betul ya, Ibu pakainya bagus ya, pakai xie yang ini. 这些年 artinya beberapa tahun ya, kita sudah 2 tahun ya, 不知不觉 nggak berasa. Oke, kalimatnya sudah benar Ibu Li Ying ya. Nanti yang tadi yang saya mau revisi nanti saya scroll lagi. Baik,
Ini sudah, saya lanjutin dulu ya. Pertanyaan berikutnya dari Xiaoming adalah, oh, 一不小心有些意思吗？有什么意思吗？Maksudnya gitu ya. Oke, 一不小心 sebenarnya begitu tidak hati-hati. Sebentar ya. Dia sebenarnya gini, kalau ini sudah, 一不小心 ini mungkin teman-teman perlu lihat lagi grammar yang saya pernah kasih sebentar. Ibu xiao xin jiu. Ayo, masih ingat nggak ini grammar apa? 对不起，一不小心就比如说 begitu nggak hati-hati 就跌倒，跌倒了啊。Jadi 跌倒 itu jatuh. 跌倒了，跌倒 ini harusnya jatuh. 一什么什么就 artinya bukan segera, bukan, 不是。一什么什么就，ayo grammar baru di modul ini. Ini sebenarnya itu Xiaoming. Ya, begitu langsung, betul. Jadi ini dia adalah kata sambung begitu langsung. Begitu tidak hati-hati, 不小心 itu tidak hati-hati, 小心 kan hati-hati ya. Langsung jatuh ya. 一不小心就跌倒了。一不注意就比如说跌倒了ya, nggak 注意 itu perhatikan kayak hati-hati sama ya, boleh bilang 不注意。一不注意他就溜走了ya, 我一不注意他就溜走了，就是 saya begitu nggak perhatikan dia udah lari, kabur 溜走了 ya, kabur ya. Mungkin kita lagi supaya anak nggak keluar ke rumah, misalnya kita lagi perhatikan dia, begitu kita terima telepon lagi nggak konsen, dia udah lari ke tempat temannya untuk main, misalnya contoh gitu ya. Masih banyak i 什么什么就. Jadi yang kamu tanya mungkin bingung, 一不小心 maksudnya artinya kan kayak nggak nyambung ya, satu terus nggak hati-hati gitu. Tapi ini sebenarnya adalah dia lengkapnya begini Xiaoming ya. Jadi ada i sama jiu, i 什么什么jiu. Begitu tidak hati-hati langsung misalnya jatuh ya. Oke ya. Jadi Xiaoming de 我已经答完了啊. Xiaoming punya sudah beres ya. Jadi biar kita nggak ada utang lagi ya. Oke. Oke, saya lanjut berikutnya. Oke, yang dari Panjang, 我看一下. Panjang de kayaknya tadi saya ada baca sekilas itu udah banyak kejawab di kelas ya. Kalau yang kejawab di kelas mungkin saya nggak ulang, mengingat teman-teman kan Jumat sama Minggu juga beda. Nah, Jumat mungkin nanti bisa kalau mau review berarti dari rekaman ya. Oke, ya kemarin ada bayar kartu kredit, terus kita ada bayar tentang apa namanya, uang sekolah ya, semua kita sudah bahas di kelas. Apa? Kalau ini sudah, saya nggak ulang ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke tanggapan teman-teman yang di chat. Apa? Nah, ini beres ya. Oke, Ibu Lilena ada kasih contoh kalimat. 他一不小心就吃东西就生病了. Ya, ini ada 2 kali 就 Ibu. Jadi kalau ini saya boleh revisi adalah 他一不小心吃东西就生病了. Oh ya, maksud Ibu nggak hati-hati makan sehingga sakit gitu ya. Begitu nggak hati-hati, nggak perhatikan makanan, langsung sakit. Nah, caranya adalah 他 ibu 一步注意, lebih ke 一步注意. Nah, tadi saya ada bahas kasih kata itu ya. Kalau 小心 itu lebih ke hati-hati, maksudnya was-was. Tapi kalau misalnya kita bilang makanan, berarti kan kita perhatikan dia bersih nggak. Terus mungkin kayak misal orang nggak bisa sambal ya, nanti takutnya kalau sambal jadi sakit perut ya gitu ya maksudnya. Nah, kalau yang maksudnya memperhatikan yang seperti itu, 我们可以说他一步注意 memperhatikan.
Kalau itu kan 吃东西, makan, itu verb. Nah, kalau ini kan 注意 sebenarnya sudah verb. Benar nggak, teman-teman? Jadi, tidak memperhatikan, kita butuh apa? Udah ada verb, berarti butuh noun. Noun-nya apa, teman-teman? Bahasa Indonesianya, dia begitu tidak memperhatikan makanan, langsung sakit. Ya, ada orang kan begitu ya, nggak boleh langsung terlalu pedas, nggak boleh banyak minyak, habis itu besoknya langsung sakit, latuze, misalnya contoh gitu. Boleh bantu saya kosakatanya kita sudah pelajari sebenarnya makanan? Oke ya, lagi ketik. 他一不小心，哎，对不起，他一不注意，饮食，我们可以说饮食，饮食 itu adalah makanan dan minuman. Nah, tapi kalau teman-teman mau bilang makanan doang, harus berarti 食品, makanannya. Biasanya kalau kita memperhatikan kayak pola makan, kita akan bilang, oh ya, 饮食 ya, makanan dan minuman. 饮食 nanti ya pinginnya nanti ya. 他一不注意饮食就生病. Kadang-kadang terlalu sibuk kita udah nggak bisa perhatikan ini makannya sehat nggak ya atau junk food atau bla 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 gitu ya. 就生病. Oke ya, Ibu saya pinjam kalimatnya untuk saya revisi dan jadi tambahan buat teman-teman ya. 谢谢 Ibu Liliana. Ini boleh baca i1, boleh ikutin yang belakang. 一不小心 boleh juga baca i, 没关系, 没什么问题啊. 不注意, oke, nggak memperhatikan. 饮食, in itu minuman, 食 itu makanan ya. 饮食就生病, sakit ya. Jadi begitu dia nggak memperhatikan pola makan ya, 所以饮食 itu adalah pola makan ya, pola makan sehari-hari mesti makan yang sehat ya, 饮食要健康, 饮食 pola makan termasuk makanan dan minuman ya. Sorry. Ya, silakan. 注意 itu artinya memperhatikan. Berasa nggak kalau teman-teman kasih saya kalimat, dapat lagi ya kosakata baru. Itulah kenapa saya mengundang teman-teman usahakan bikin kalimat ke saya. Salah nggak apa-apa. Kita adalah forum belajar, bukan forum untuk siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat. 不是的啊，所以我还是鼓励大家多给我寄一些汉语句子ya, banyak-banyak kirim ya kalimat bahasa Mandarin ke saya lah ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nah, kita sekalian review tentang 一什么什么就。一什么什么就 ya, 他一不小心就跌倒了. Nah, dia begitu tidak hati-hati langsung jatuh. Kemudian 他一不注意饮食就生病了. Ya, dia begitu tidak memperhatikan pola makan. Pola makan di sini langsung mewakili pola makan yang sehat, maka langsung sakit ya, langsung sakit 就生病了. Oke, silakan di screenshot dulu ya. OK，Ibu Li Ying ya, ada pertanyaan 突然和忽然的区别，对，他们有点区别。Nanti ya, saya habis ini saya jelasin. Oh ya, kata Ibu Nani ya, 汉语很复杂，但是很有趣。Oke, baiklah. 汉语很复杂，复杂 itu rumit, tapi sangat menarik. Baiklah ya, jadi nggak apa-apa. Fokusnya apa? Kalau dia menarik, hal yang sulit teman-teman jadikan tantangan ya. Memang pasti ada kerumitan. Begitu juga bahasa yang lainnya, cuman mungkin bahasa Mandarin ada karakternya. Jadi berasa kayaknya lebih sulit ya. Tapi sebenarnya kalau tahu caranya akan jadi menarik seperti kata Ibu Nani ya. Oke, silakan. Sudah? Nah, saya jawab dulu ya dari chat yang paling atas dulu. 这个好了吗? Sudah selesai semua? Oke, baik.
Kalau sudah, 谢谢大家的反应 ya. Thank you buat responnya. Saya lanjut dulu. Tadi pertanyaan tentang perbedaan 眼睛 和目 gitu ya. Kayaknya pernah ya. Oke, nggak apa-apa ya. 眼睛. Sebenarnya jing ini nada satu, teman-teman. Tapi banyak juga saya lihat di materi-materi waktu dulu ngajar, 眼睛 jingnya dibaca nada 5. 所以这个是无所谓ya, nggak apa-apa ya, 没问题的. Jadi teman-teman boleh jingnya dibaca nada 5 ya, biar teman-teman nggak bingung. Kok langsung saya lihat di materi buku ini jing nada 1, memang dia aslinya nada 1 ya. Nah terus tiba-tiba saya lihat lagi di materi yang lain, jing dibaca nada 5 gitu ya. Apakah ada yang salah? Nggak ada sih memang. Kadang-kadang ada bahasa Beijing ya, daerah utara yang mereka itu belakangnya dibaca nada 5 ya. Jadi yanjing pendek ringan. Tapi kalau nada 1 kan yanjing, jing selebar bahu kita tariknya ya. Oke, yanjing ini adalah mata. Terus Ibu Liliana tanya bedanya apa dengan mu. Mu ini juga mata. Yanjing ini bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya dia bisa berdiri sendiri lah ngomongnya. Kalau mu itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu gabung sama huruf lain kayak gitu ya. Contohnya, kalau gitu saya mau tanya teman-teman, saya misalnya contoh, gini aja. Dia mempunyai sepasang mata yang cantik ya. Dia mempunyai sepasang mata yang cantik. Mata di situ berdiri sendiri nggak? Maksudnya menyatakan benda itu nggak? Benda mata benar-benar nggak? Berdiri sendiri nggak? Dari konteks kalimat saya. Dia mempunyai sepasang mata yang cantik. Ya, nah kalau iya berarti mata di situ kita translate pakai 眼睛，对，很好。Jadi 他，等一下。比如说女的啊，这位，她有一双 mata yang cantik ya，比如说一双漂亮的眼睛di bawah ya, sepasang mata yang cantik. Tanya ini cewek ya, karena ada 女字旁。她有一双，双 ini sepasang ya, sepasang 漂亮的眼睛，漂亮 itu cantik ya. Dia memiliki sepasang mata yang cantik. Boleh nggak, Laoshi, ini saya pakai mu? Bukai. Nggak bisa. Mu itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus gabung sama huruf lain. Ya, teman-teman catat ya. Mungkin saya nggak tulis di sini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mu. Ya, 眼睛 itu kayak 他的眼睛、妈妈的眼睛、妹妹的眼睛，还有yes mata, misal Koko de yenjing ya, matanya si anjing. Semua boleh pakai yenjing karena itu dia memang berdiri sendiri. Ya, 它有一双美丽的眼睛 boleh Ibu Liliana pakai 美丽 pakai 漂亮都可以ya, boleh. Tadi Yunita ya kasih translatannya ya, 它有一双漂亮的眼睛 sudah benar ya grammarnya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau ke belakang halaman berikutnya untuk jelasin mu. Teman-teman, sambil nunggu teman-teman, saya kasih sedikit ya. Yenjing, teman-teman bisa lihat nggak? Sampingnya itu adalah mu. Yomeo, liang hua. Jadi dulu kalau kita belajar nulis, kita kebantu sama ini ya. Kan sebenarnya sampingnya itu ada yang kayak gini, satu garis. Ada yang dua garis, benar nggak? Nah, ketika kita paham, oh mata ya mu gitu ya, 它的部首是木字旁，所以木是两画 gitu. Kalau ini adalah berhubungan dengan hari, cuaca, ya itu ri, kayak gitu. Jadi
Begitu kita tulis Hanzi, kita nggak takut salah karena udah ada patokan. Oh, mata, ya sudah pasti pakai 木字旁两画，不会再错了, tidak akan salah kayak gitu ya. Jadi ya itulah yang saya bilang bahwa huruf Mandarin ada patokannya. Enggak, cuman ya sudahlah pokoknya nggak ada patokan semua hafalan. Enggak, 不会的. Oh, nggak akan ya. Oke. Silakan sudah selesai. Saya mau lanjut ke penjelasan mu. Jadi perbedaannya adalah si Yenjing dia ya bisa berdiri sendiri dan dia ada benda itu, maksudnya benda mata yang ngomongnya Yenjing. Nah mungkin di ya sama saya pernah ketemu maksudnya materi yang dimana dia ajarin anak-anak pakai kata-kata tunggal dia muncul mu mata. Ya mungkin jadi pertanyaan anak-anak kali ya. Oh dulu saya belajar mu mata. Kenapa apa namanya? Sekarang Yenjing mata gitu ya. Mungkin dapat pertanyaan kayak gitu kan karena anak-anak sekarang kan kritis. Nah, mungkin teman-teman boleh jelasin bahwa kalau mata maksudnya kayak kita bilang oh ini mata Cece, mata Koko dan sebagainya itu harus pakai Yenjing. Tapi begitu yang mu itu dia sebenarnya adalah pusho, zipang gitu ya. Pusho, pusho, pusho. Coba. Pusho itu part, bagian dari huruf itu. Namanya pusho. 这个这样写部首 部首 itu adalah kita bilang bagiannya sebentar saya lingkari karena nempel sama yang lain nanti teman-teman bingung 什么部首 部首 itu bagian mau dia di atas di samping itu semua namanya 部首 nah kalau di samping itu namanya 字旁 yang mungkin ditanya sama Ibu Cindra ya misalnya 木字旁 saya tulis di bawah ya teman-teman ya 木字旁 sorry 木字旁 mu mu teman-teman tahu ya mu-nya mata gitu ya zi huruf pang adalah samping coba zi pang itu adalah huruf yang di sampingnya pakai unsur mu kalau kita translate ke bahasa Indonesia ya namanya 木字旁所以以前呢如果我们问汉字比如说我们还没学过那个汉字比如说 contoh ya dulu kalau kita tanya guru gitu ya udah ada satu level di mana mungkin contoh gini saya belum pernah tahu 眼睛怎么写然后老师呢就会跟我们讲哦眼睛呢它是木字旁木目标的目就是这个jadi dia kasih tahu kita oh 眼睛 itu tulisannya adalah pakai sampingnya mu. Nah, jadi kalau ada orang bilang begitu, maka kita langsung tahu ya, oh mu, kita tulislah mu ya, mu mata ya. Baru sampingnya misalnya yoike sama kayak gitu ya. Oke, baik. Kalau ini sudah, saya boleh lanjut ke mu kah untuk penjelasan berikutnya. 旁观的旁旁观 ya samping ya masuk unita ya就是这个旁边的旁 yang saya tulis ini sebentar ya saya bulat-bulatin旁 itu samping 它在我旁边mungkin teman-teman pernah dengar ya 旁边 samping 就是这个旁边 di samping jadi teman-teman kalau ditranslate mu ini unsur namanya 部首 ya terus 字旁 adalah huruf di samping gitu ya kalau kita translate bahasa Indonesianya. Ya, nanti mungkin teman-teman sebenarnya boleh ikut kelas Huang Lao Shi 是吧? Kita ada satu kelas yang memang buat anak-anak, dia ngajarin nulis namanya Huang Lao Shi. Mungkin teman-teman pernah tahu dari Pancang. Itu bagus. Beliau ngajarin benar-benar struk apa kayak pusau terus cara nulis ya apa langkah-langkahnya ya saya pernah lihat beliau kasih bahan ke Pancang ya menurut saya dia kalau misal teman-teman suka boleh buka rekamannya gitu ya boleh belajar nulis di kelas beliau itu bagus memang kelas beliau banyakkan anak-anak ya kayak gitu saya lupa ya Bu Yuli ya kelasnya kelas malam atau kelas sore nanti boleh tanya Pancang ya kelas Wang Lao Shi hari apa? 我真的不记得 saya lupa ya, nanti boleh tanya Pancang. Nah, beliau ngajarin nulis kok, teman-teman kalau suka boleh ikut kelasnya ya. Oke, baik kalau misalnya sudah, saya lanjut ke mu. Nah, ini seperti yang saya bilang, mu dia akan gabung sama huruf lain supaya bisa jadi arti ya. Sebentar, saya tulis agak rapi. Mu
比如说目的 kalau ketemu dua huruf ini, maka ini yang saya lingkari, ini harus baca ti. Muti artinya tujuan. 你这么帮我有什么目的 ya misalnya oh kamu begitu banyak bantu saya ada tujuan apa kadang-kadang kan kita takut gitu ya nah mungkin ada orang kalau di film-film suka bilang atau gini lah mungkin nggak direct bisa 你这么帮他 kamu begitu bantu dia gitu ya 你有什么目的 kamu ada tujuan apa ya mudi terus mungkin dulu di materi kita belajar mupiao yomeo pernah nggak ada nggak ya? Kayaknya ada deh ya teman-teman ya. 目标，目标是什么？ tujuan juga kalau ditranslate, tapi ini lebih ke goal. 老师，我有一个最大的人生目标 ya saya punya satu goal yang besar gitu ya kan semua orang punya goal ya punya impian punya goal lah lebih ke goal namanya ya 人生目标对不起 nah kan kalau saya ngomong konsentrasinya nggak mudah ya nggak bisa multitasking ya 人生目标 Jadi semua orang punya tujuan hidup, benar nggak? Goal gitu ya. Ada sesuatu yang memang kita mau capai. 人生目标. 我们说 tujuan hidup. Goal ya, mungkin ada orang goal mau jadi orang sukses, mau goalnya pengen punya usaha sendiri ya, misalnya di 2 tahun lagi, pokoknya saya harus punya usaha sendiri, harus jadi laupan, 不要跟人家工作, misalnya gitu ya, jadi 人生目标. Kejawab Ibu Liliana perbedaan yenjing he mu. Begitu juga yenjing nggak bisa menggantikan di sini, misalnya oh mu sama dong, ya udah yenjing ti, meo cuma suo ya nggak bisa ya, jadi mu dia harus gabung sama yang lain. 目的、目标，再来是什么？哦，目录。目录 itu adalah katalog. Dia perlu gabung sama yang lain. Katalog. Ya, mulu. Kan katalog itu buat dilihat, terus lu itu artinya rekaman ya. Jadi kita bikin katalog buat dilihat mata, terus lu itu artinya direkam. Katalog itu kan berisi list-list produk ya yang perlu dilihatin ke orang-orang. Mulu katalog. Oke, cukup. 了解了，好的, ya udah cukup jelas ya. Jadi perbedaan mereka ada gitu ya. Walaupun mungkin nanti kalau dipisah kayak tadi tunggal begini di materi buku, tetap orang akan bilang mu mata, tapi mereka sebenarnya berbeda ya. Lebih ke perbedaan cara penggunaannya. 好的，再来是ya target betul, goal target itu sama ya. Teman-teman sudah selesai screenshot kah? Sebentar ya, saya urutin dari atas supaya semuanya dapat ya. Oh, kata Ibu Lani ya, 好的老师和班长，我请你们吃 ini benar Ibu Lani ya. 好，你要请我吃饭是吧？那就非常感谢您. Nanti Ibu udah buktiin bahwa oh, 老师 saya udah bikin kalimat terus bisa ngomong lancar. Nah, itu ya baru nanti traktir kita makan. 没有开玩笑ya. Yang penting teman-teman maju. Itu sih maksudnya ya. Oke, 再来 pertanyaan berikutnya. Saya scroll dulu ya. 等一下. Sambil teman-teman mungkin screenshot. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Lili Suhalim. Perbedaan 闺女和女儿是一样. Cuma 闺女 itu panggilan sayang. Kayak orang Jawa ada panggilan sayang buat anak ceweknya noni ya. Iya, saya juga baru tahu waktu ke Jakarta. Jadi saya pikir noni itu maksudnya apa ya? Kayak panggilan pembantu ke tuannya, tapi yang cewek, maksudnya yang gadis lah gitu. Ternyata enggak ya. Jadi orang Jawa begitu, benar nggak? Saya menangkap begitu, tapi saya nggak tahu. Saya belum pernah konfirmasi. Yang kira-kira orang Jawa dan memang panggil noni ke anaknya itu benar nggak? Dan itu panggilan sayang, benar nggak?
Nah, ini kebetulan pas banget saya bisa jelasin pertanyaannya Ibu Lili ya. Kui nu, cuman spellingannya yang saya perbaiki. Ini sudah ya. Kui, kui nu. Nah, coba. Kui nu-nya Ibu perlu tulis begini. N-U, nada 3. Tapi kalau ketikan, ketik NV. Ya, kan kita nggak punya karakter U.2 di atas ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan New York. Sama teman-teman. New York. Your. Cuman bedanya adalah Queen ini panggilan sayang ya. Nah, berarti anak perempuan. Benar nggak yang mungkin teman-teman yang ada tahu budaya Jawanya maksudnya, oh ya kita panggilan Noni. Itu mah. Ya, saya tunggu ya teman-teman ya. Yang saya nggak tahu, teman-teman boleh berbagi kepada saya. Jadi saya juga ikut tahu ya. Oke, baik. Jadi 闺女和女儿是一样的 Ibu Lili ya, sama. Queen itu gadis gitu ya. Kalau New York tuh anak perempuan bisa jadi apa ya? Maksudnya udah married atau apa? Dia lebih biasa aja. Tapi kalau Queen itu eh, biasanya gadis yang belum married biasanya dan panggilan kesayangan ya. Mm-mm. Tapi mereka artinya sama kok anak perempuan ya. Oke, ini kejawab. Saya lanjut dulu berikutnya. Ibu Lili udah. Oke, Ibu Lani ya. Ini mungkin kalimat, sorry Ibu, saya revisi sedikit, nanti ke depannya jadi benar ya. 老师是很聪明，不一样跟我. Oke, jadi sedikit saya revisi, mungkin Ibu mau bilang 老师很聪明. Ini udah benar Ibu ya, cuman spellingan pinginnya saya perbaiki sedikit. 聪明 pakai C, 聪 dia ada angin ya, 聪明. Terus 跟我不一样 kebalik. Jadi kalau ada ken, teman-teman tarik ke depannya, 跟我不一样, nggak sama dengan saya. Nggak sama dengan saya, persis bahasa Mandarinnya kita kebalik. Kennya harus depannya, 跟我不一样. Beda sama saya ya. 跟我不一样 itu artinya dengan saya tidak sama, ya beda dengan saya ya. 没有没有，我觉得大家都是一样. Mungkin butuh waktunya saja. Oke, kalau dibilang saya ada kepintaran dikasih, saya bersyukur, mungkin saya lebih cepat. Tapi saya yakin gitu ya, kalau teman-teman tetap konsisten, itu mungkin oke lah, bilang ya kayak kita kok bilang agak kurang ya kemarin kita bahas. Tapi waktunya mungkin butuh lebih panjang. Tapi semuanya pasti bisa. Itu saya percaya sama itu gitu ya. Bahwa semua bisa. Cuma ya itu perlu waktunya berapa panjang itu ya beda-beda setiap orang ya. Kayak kita bilang jam terbang. 所以我还是鼓励大家不要灰心. Jadi saya tetap akan motivasi teman-teman jangan pernah menyerah ya. Semangat ya, 加油. Oke, saya tulisin dulu huruf Mandarinnya. 老师很聪明啊，跟我不一样ya, formatnya harus begini. Nanti mungkin lewat dibahas begini, teman-teman nanti begitu ada ken akan tarik ke depannya. 跟我 不一样，不一样 itu nggak sama ya. 不一样 tidak sama. 跟我 dengan saya ya. 聪明ya pakai CONG. 谢谢 Ibu Lani ya, nggak apa-apa ya. Jangan takut untuk bikin kalimat ke saya ya. Begitu begini nanti Ibu akan benar selalu. Artinya, oh ya kemarin langsung revisi saya bahwa ken tuh harus taruh depan dari kata sifat. Oh, nah itu habis itu saya akan benar. Nah itu ya. Jadi jangan takut untuk tulis kalimat ke saya ya. 谢谢你. Oke, saya lanjut lagi. Ada pertanyaan berikutnya adalah, oke, pertanyaan Ibu Liing, 突然和忽然的区别。好的, ini sudah dengan saya tidak sama ya. Ken itu dengan saya. 聪明是 pintar. Mungkin teman-teman lagi catat kosakata ya. 好, kalau sudah saya akan lanjut ke perbedaan 突然和忽然. Oke ya. Oh, kalau Ibu Indayani ada kasih tahu saya ya. Benar, kalau orang Surabaya semua anak perempuannya panggil Noni ya, Noni ya. Oke, 好的. Ya, 这个我也是到雅加达以后才知道ya. Ini saya tahu
waktu saya ke Jakarta, terus teman saya orang Solo, mamanya panggil dia Noni gitu. Terus waktu itu saya pernah nanya, dia bilang itu panggilan kesayangan gitu. Terus saya bilang, oh makanya saya mengambil kesimpulan, oh panggilan kesayangan untuk anak perempuan. Nah, ini begitu juga orang China panggil anak perempuan yang tandanya panggilan kesayangan itu mereka so, oh, 这是我闺女. Nah, ini adalah anak perempuan saya gitu ya. Oke, ada Chan Fang Shuo, betul loh, oh ya benar ya. Kalau orang Sumatera enggak gitu ya. Jadi apa namanya? Ya itu, makanya teman-teman berbagi sama saya juga banyak hal yang saya nggak tahu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, ini sudah. 所以也谢谢大家跟我分享呀，jadi thank you juga teman-teman sharing sama saya ya，谢谢大家跟我分享，跟nya ditarik ke depan ya, pas juga menerangkan konteks ini ya，跟我分享，跟老师分享，跟班长分享，跟同学们分享gitu ya, berbagi dengan ya, dengannya kalau bahasa Mandarinnya harus tarik depan ya. Oke. Kalau saya panggil anak perempuan, saya juga nonik. Oh, oke, baik ya. Jadi, berarti orang Surabaya juga sama ya. Yang tadi saya cerita, saya tahu panggilan noni itu karena teman saya yang orang Solo ya. Oke, 所以是一样的 oh. Jadi sama ya. Baik, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. 突然 和 忽然, 这个好了吗? Ini sudah? Sambil saya tunggu ya. Oke, 好了. Kita lanjut dulu. Ada 突然 和 忽然. Sebenarnya mereka ada kesamaan, tapi ada sedikit perbedaan. Ini yang saya tahu ya, teman-teman ya. 突然, sorry. 突然 和 忽然. Beda dikit ya untuk spellingannya. Rannya sama. 这个是突然，这个是忽然。Tiba-tiba. Translate-nya sama, teman-teman. Tiba-tiba. Kalau huran tuh tiba-tiba contohnya, sebentar saya lebih ke turan dulu ya. Turan itu di luar perkiraan. Di luar perkiraan atau tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa diperkirakan sama sekali. Itu namanya turan. Perkirakan sama sekali. Kalau huran itu masih ada sedikit ramalannya, masih ada sedikit kita bilang jalan logikanya ya. Jadi masih bisa diperkirakan. Memang dia tiba-tiba, tapi maksudnya itu logikanya misalnya contoh mendung. Kalau mendung kan ada dua kemungkinan ya teman-teman, antara hujan sama nggak hujan. Terima. Nah, itu maksudnya masuk ke hujan. Semoga contoh saya teman-teman dapat poinnya ya. Nanti saya kasih contoh kalimat ya. Kalau ini masih bisa diperkirakan, cuma memang bukan maksudnya fix gitu, 不是的, karena kan tiba-tiba juga ya. Nah, masih bisa diperkirakan atau sejalan dengan logika. Dia perbedaannya di situ. Tapi kalau teman-teman bilang, nggak usah, udahlah, nggak usah pusing-pusing ya. Boleh nggak saya pakai dua-duanya untuk konteks yang sama? Nggak apa-apa sih, 没关系的. Orang nggak akan sampai, ini salah, harus pakai turan gitu ya. Enggak. Cuman kalau teman-teman tanya saya, mereka ada beda nggak? Ada beda sedikit. Ini yang saya bilang perbedaan mereka. Tapi bagi orang yang maksudnya mau cincai, sama aja sih, nggak perlu terlalu detail ya. Gitu ya. Turan ibu, pakai ini. Kalau yang ibu ketik kayaknya nggak ada. Itu DU. Kalau ini TU. Adanya turan ke huran. Itu ya Bu ya. Ibu siapa nih? Ibu Tati ya. Turan. 没有您打的那个字我不知道, kayaknya nggak ada deh Bu. Turan, adanya TU dan akan muncul yang saya tulis ini Bu. Ya, turan. Oke, sekarang saya masuk ke kalimat ya. 等一下。我在打字。
Mantap. Sama satu lagi. Hmm. Hmm. Sorry. 等一下，外面，外面啊。Oke, yuk kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, 我在打字. Oh, belum di screenshot ya. Yang ini bukan. Halaman ini bukan. Bu Grace sama Bu Feni. Kalau iya, saya lanjut jelasin kalimat. Terima. Yang ini ya. Tadi saya pikir saya bikin kalimat dulu, baru apa namanya, saya jelasin. Oke. Eh, Ibu Grace dan Ibu Feni, halaman ini bukan. Oh iya, oke, baik. Kalau gitu Ibu boleh screenshot, saya jelasin ya. 我在打字，打字 itu mengetik. Misalnya komputer ya, sekarang sih ngetik pasti komputer lah ya, nggak mungkin yang lain-lain. Jadi ini maksudnya saya sedang mengetik, terus 停电 itu adalah mati lampu. Pertanyaan saya teman-teman dengan saya kasih konteks di atas, kira-kira ini akan lebih cocok pakai apa? 我在打字，对对对，突然. Karena maksudnya gini loh, kan kita lagi ngetik, nggak mungkin kan logika ngetik terus nanti pasti akan mati lampu, itu maksudnya. Makanya saya bilang di luar perkiraan atau tidak bisa diperkirakan sama sekali, karena Hingtian itu dari PLN-nya gitu ya, kita nggak bisa kontrol dan memang nggak bisa diperkirakan kapan akan mati lampu. Tuh, so jawabannya adalah turan, turan, turan. Oke. Nah, satu lagi ya, nanti kalau teman-teman belum selesai screenshot, baru saya balik. 外面乌云满天. Uyun itu adalah awan hitam. Di sini artinya hitam ya. Awan hitam. Man itu penuh. Tien langit. Berarti teman-teman paham ya, di luar itu awan hitam menyelimuti seluruh langit ya. Menyelimuti ya, maksudnya penuh seluruh langitnya dengan awan hitam, menyelimuti langit. 下起雨来, turun hujan. Tuh ya, hujan. Karena masih bisa diperkirakan ini, wah, angin sorry, awan hitamnya penuh banget sampai kita bilang mendung banget gitu ya. Maka tiba-tiba turun hujan. Nah, tiba-tibanya di situ kan ada logika. Memang ada awan hitam baru bisa hujan. Itu maksudnya yang saya bilang masih bisa diperkirakan walaupun tetap tiba-tiba gitu ya. Kayak kita lagi ngapain, memang kita udah tahu nih agak gelap, tapi kita lagi ngapain terus kita mau nyatain bahwa kita kaget gitu ya. Tiba-tiba hujan. Nah, di situ pakainya hujan kayak gitu. Teman-teman ya, cara membedakannya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman merasa 老师不用太麻烦了 gitu ya, jangan terlalu rumit, jangan terlalu apa namanya detail. Kalau gitu saran saya dua-duanya sih memang sinonim ya, nggak ada beda ya. Turan, turan. Oke ya, jadi dari dua konteks ini teman-teman udah lebih bisa bedain ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan saya, kalau misalnya
Saya kasih lagi ya contoh kalimat, teman-teman coba lengkapi. 我今天早上要考试，什么什么，肚子很疼。我今天早上要考试，pagi ini saya mau ujian. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba 肚子很疼，perutnya sangat sakit. 对，很好，突然，unpredictable，bener nggak? Kan nggak mungkin ujian bikin perut sakit kan? Enggak. Tapi ya bisa jadi ya memang tubuh kita ya kita nggak bisa kontrol gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tuh, jawaban teman-teman yang di chat sudah benar ya. Turan. Nah, kalimat berikutnya saya adalah 昨天因为妈妈做的菜很好吃，然后放了很多辣椒。Kemudian, sebentar, saya translate dulu. Kemarin masakan mama sangat enak. 然后妈妈放了很多辣椒. Terus mama itu taruhnya banyak cabai, ya, banyak sambal ya. 我在吃，一边吃一边吃. Saya sambil makan gitu ya, sambil makan sambil makan. Tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba sakit perut. Bahasa Indonesia juga sama, tiba-tiba gitu ya. Ya, 我们可以说忽然. Karena logika ya, ya kayak saya 我不太会吃辣，所以如果吃的太辣，肚子不舒服. Ya, saya memang nggak bisa makan pedas, jadi begitu ada sedikit agak pedas gitu ya, nanti perutnya memang nggak nyaman. Ya, betul. 我们说忽然 seperti itu ya. Ya, jawabannya sudah benar, menandakan teman-teman sudah paham. Oh, tips and triknya gitu ya. Oke, baik. Semoga membantu ya. Oke, pertanyaan dari ini Pak Oto atau Ibu Oto ya, 对不起 kalau salah ya. 老师 kenapa 下起雨来? Kenapa nggak langsung 下雨来? Oh, ini gaya bahasa sih. Gaya bahasa di mana lebih indah aja. 下起雨来. 下雨来 juga boleh, tapi rata-rata orang bilang 下起雨来. 怎么突然下起雨来呢? 突然下起雨来, kaget nggak di situ? Di mana? Teman-teman pernah nggak ketemu di mana lagi ada sinar matahari terik, terus tiba-tiba hujan? Ada nggak ketemu kondisi seperti itu? Ini benar-benar panas terik, terus tiba-tiba hujan. Nah, kalau itu di situ pakai apa? Ya, ada ya. Ada. Oke. Kalau kondisi seperti itu pakainya? Iya, pakainya 突然，谢谢Ibu Yemi、Ibu Cai Taoyin ya. Jadi maksud saya bukan hujan, jadi pakai 忽然，不是。大家要看一下情况, teman-teman masih lihat kondisi ya. Kayak tadi saya tiba-tiba kepikiran, kadang-kadang saya lebih kagetnya bisa ya kayak lagi cerah banget, tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, tiba-tiba hujan terus cerah. Nah, ini kan kok nggak masuk logika gitu ya. Maka kita bilang 突然. Itu ya, betul. Jawaban teman-teman sudah benar. 所以我会说，怎么突然下起雨来呢？天这么晴，这么晴itu cerah ya. 怎么突然下起雨来呢? Kok tiba-tiba turun hujan? Kayak gitu ya. Iya, Bu Pak Oto atau Bu Oto ya. 感谢您老师，不客气ya, sama-sama. Jadi rata-rata di konteks yang kayak gini, 他们都会说下起雨来. 刮起风来，刮风 itu artinya bertiup angin ya. 刮起风来 也是用这个起 itu naik sebenarnya ya. Jadi ya dia gaya bahasa ya. Mungkin nanti lebih sering nonton atau sering baca, jadi dapat mereka cara ngomongnya begitu. Bukaci. 再来Ibu Wanti ya. Tadi kayaknya ada Ibu chat di atas ya, mungkin ketutup. Boleh. Apa bedanya 打算和计划? Saya ingat siapa yang bertanya saya ya. Oke, nggak apa-apa. Saya bahas ya. 打算和计划. 他们是 apa ya? Mereka ada perbedaan tapi ada persamaan sih. Sama lah ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya karena takut nanti salah penggunaan gitu ya. Oke, 好的. 计划. 打算和计划. Karena di dalam bahasa Indonesianya juga sama ya, artinya rencana. Rencana ini juga rencana. Oke, baik. Oke, rencana yang 打算 itu dia lebih informal.
informal. Ini lebih formal. Ini scoop. Scoop itu ruang lingkup, ya. Ruang lingkup atau cakupan, ya. 我们说 ruang lingkup atau cakupannya kecil, jangka pendek. Tapi kalau 计划 biasanya ruang lingkupnya kebalikan. Ruang lingkupnya lebih besar, jangka lebih panjang. Oke. Terus saya boleh tambahin kalau 计划 biasanya rencana untuk perusahaan, rencana untuk suatu negara. Kalau 打算 biasanya pribadi. Oke. Ini perbedaannya, ya. Jadi apa namanya? Mereka sebenarnya boleh nggak laosi kayak tadi saya lagi jelasin huran sama turan. Udahlah, nggak usah pusing-pusing, laosi nggak usah dianalisa. Pakai aja lah ya yang mana muncul. Boleh nggak? Boleh sih. Orang nggak akan salah. Ini nggak bisa diperkirakan, jadi pakai turan. Nggak sih. Orang orang kadang-kadang revisi nggak. Tapi kalau di dalam kelas ya mungkin saya akan lurusin supaya teman-teman dapat pemahaman yang benar. Tapi kalau praktek sih, 还好啦，没关系的. Begitu juga 打算 和计划. Di dalam praktek mereka tidak akan begitu banget. Maksudnya, oh ini salah. Kecuali teman-teman mau ujian HSK, itu beda ya. Nah, sama ini saya kasih pengetahuan, tapi kalau teman-teman merasa, udah langsung nggak usah ribet-ribet. Kalau gitu ya udah, mereka boleh sinonim, 没关系的, nggak apa-apa ya. Nah, jadi 打算 itu lebih ke rencana yang sifatnya informal, terus pribadi, jangkanya lebih pendek, atau ruang lingkupnya kecil. Ruang lingkup kecil itu maksudnya pribadi ya. Saya sama keluarga saya, 我们可以说打算. Tapi kalau rencana sebuah negara, itu kan skupnya besar banget. Atau rencana sebuah perusahaan yang maksud saya nggak main-main ya. Mungkin perusahaan kan berkaitan juga antara si bos sama pemegang saham atau sama semua karyawannya. Sehingga ruang lingkupnya besar. Dan jangka panjangnya benar-benar jangka panjang. 所以我们说 rencana jangka panjang, kita akan translate-nya dari dua perbedaan ini. Saya mau tanya teman-teman, rencana jangka panjang, translate-nya gimana? Ya, 计划. Jangka panjangnya? Oke ya, saya kasih kosakata. Sebentar, nanti saya balik ke sini. Nah, rencana jangka panjang kayak teman-teman nanti bisa dengar kayak untuk konteks negara, ya kayak negara kita kan pasti punya rencana jangka panjang atau perusahaan. Maka 我们可以说长远的计划. Ini yang saya tahu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu, oh konteksnya gimana, silakan ditanyakan ya. 长远的计划. Pasti. Kalau saya nonton berita, 他们都会说长远的计划就是 rencana jangka panjang dan jangka jauh ya. 远 itu jauh, 长 itu panjang. Nah, kita akan translate-nya adalah rencana jangka panjang. Ini yang formalnya ya. Tapi kalau teman-teman lupa 计划, saya ingatnya 打算, ya udahlah, 长远的打算 boleh nggak? Orang paham nggak? Paham, tetap paham ya. Kalau teman-teman praktek di lapangan, rata-rata orang tidak akan benarin grammar ya. Jadi yang penting kamu paham, saya paham ya. Jadi saya perlu kasih tahu teman-teman supaya teman-teman nggak terlalu takut banget. Aduh, grammar saya salah nanti gimana ya? Kalau lapangan praktek silakan maju-maju aja kalau menurut saya. Kalau kita lagi belajar ya saya pernah bilang sama teman-teman, saya perlu lurusin supaya teman-teman punya pengetahuan yang benar. Nah, itu ya, jadi beda gitu ya, beda konsep. Kalau belajar ya memang perlu saya benerin. Oke, 长远的计划 rencana jangka panjang, 长期计划也可以，对。可以的，Ibu Ling, boleh juga. Qi itu jangka waktu ya. Kalau ini lebih ke rencana jangka panjang yang pandangannya juga jauh gitu ya. Nah, 这是我们的长远计划. Misalnya rencana jangka panjang itu kayak Indonesia apa ya? Sebentar. Oh, berharap nanti semua mobil diganti dengan listrik. Itu rencana jangka panjang banget. Saya nggak tahu ya. Mungkin 20 tahun lagi. Ya, semoga ya dalam lebih pendek lagi ya, itu akan lebih bagus, benar nggak? Nah, kayak gitu ya, rencana jangka panjang.
Boleh Ibu pakai 长期计划也可以. Oh, swasembada pangan misalnya, contoh gitu ya. Oke, 很好. Nah, itu. Kalau Taswan lebih ke diri sendiri, mungkin saya kasih sedikit contoh. Misalnya contoh, 今年毕业了，今年毕业了。Kamu punya rencana apa? 你有什么? Iya, Taswan. Kalau kita kadang-kadang suka nanya anak-anak kita ya, oh ini tahun ini kamu udah lulus loh, rencananya apa? Mau lanjut atau mau kerja ya, Taswan. Nah, saya mau kasih catatan buat teman-teman, kadang-kadang orang-orang akan ganti yang kayak gini, jadi si Taswan itu boleh digantikan sama Jihwa, tapi si Jihwa nggak bisa digantikan sama Taswan. Kayak gitu teman-teman ya, jadi mereka punya arsiran sinonimnya ada, kayak saya bilang arsiran sinonim itu maksudnya gini, mereka ada ininya, memang ada. Nah, misalnya kayak ini, teman-teman boleh kok pakai jihwa. 你有什么计划？你有什么打算？ ya, oke. Tapi jawaban teman-teman berarti udah paham ya. Oh, ini kan karena pribadi gitu ya. 今年毕业了，今年毕业了。OK，你有什么？ Ini saya hapus ya, biar bisa tulis pinyin. 你有什么打算? Oke, silakan di screenshot ya. Ibu Liliana ya sudah bantu saya ketik huruf Mandarinnya. 今年毕业了，你有什么打算? Tahun ini lulus ya. 毕业 itu artinya lulus tamat. Lulus, kamu ada rencana apa? 好的. Tadi Dr. Lim, 计划 plus plan, 打算 sama dengan decision. 计划 plan, 打算 decision. Kalau decision itu 决定 Pak, sedikit berbeda juga. Konteksnya kalau decision itu keputusan. Keputusan itu 决定. Kita ada kosakatanya lagi. Cuma kalau 打算 和计划 itu sama-sama artinya rencana ya. Perbedaannya yang tadi saya tulis ini Pak. Ya, cuman mungkin teman-teman kalau kayak cari di kamus, dia kan sebenarnya kayak arti garis besar. Sehingga bisa jadi 打算 dia mungkin muncul decision gitu ya. Karena rencana keputusan yang teman-teman mau jalanin, rencana gitu ya. Tapi arti sebenarnya dia ada rencana. Saya paham. Mungkin teman-teman masukin ke beberapa aplikasi atau ke kamus, dia munculnya kan skup garis besarnya nih kira-kira translatean Taswan apa kayak gitu ya. Nah, mungkin begitu sehingga kita nggak bisa bilang bahwa kamusnya salah, 不是 的. Tapi yang perlu teman-teman kuasai adalah cara penggunaan dia di konteksnya sama di kalimat. Itu ya pesan saya. Jadi kamus nggak ada yang salah karena itu persepsi penulis masing-masing dan garis besar dari arti kata itu. Makanya 我们有一句话说，我们不可以一知半解，一知半解不可以, nggak boleh. 一知半解就是 setengah mengerti saja, tapi mesti cari tahu. Kayak teman-teman nanya saya kan perbedaan ini, berarti teman-teman pengen cari tahu, loh sih perbedaannya apa ya, supaya nanti begitu masukin ke kalimat nggak salah. Nah, 所以最危险的是一知半解 ya, paling bahaya itu adalah sedikit tahu doang ya, nggak menyeluruh, itu yang bahaya, takutnya jadi salah paham ya, seperti itu. Ini yang bisa saya jawab ya. 好, oh kalau decide sama 决定, 我们也说决定, Dr. Lim ya. Jadi misalnya saya sudah memutuskan untuk pergi ke Jakarta, kayak saya dulu habis lulus SMA saya rencana mau ke Jakarta. Nah, saya akan bilang sama teman saya, 我打算去雅加达, rencana. Tapi kalau saya memutuskan untuk ke Jakarta, ya itu juga rencana saya kan ya, tapi keputusan. Nah, begitu saya mau pakai kalimat keputusan atau memutuskan, decide, maka saya akan bilang 我决定去雅加达, 决定 itu memutuskan. Ya, saya paham Pak. Mungkin Bapak kalau baca artikel di translate-nya misalnya decide gitu ya, garis besarnya iya, artinya benar ya. Jadi cuma yaitu sekarang saya mungkin jelasinnya lebih ke
kosakata ini arti langsungnya apa gitu ya. 决定 ini memutuskan, 决定 atau keputusan. Ini bisa dua arti. Memutuskan atau keputusan. Bisa verb, bisa noun ya. 决定. Iya, saya paham Pak, karena kayak kita bisa atasnya bahasa Mandarin, bawahnya Inggris kan. Jadi si pentranslate itu dia akan menuliskan si garis besar. Saya paham, mungkin Bapak pernah baca kayak gitu, jadi merasa kayaknya Tasun tuh di set deh gitu ya. Ya, 我懂的, saya paham Pak. Oke, Ibu 蔡导演要放假了，我们打算要去哪儿旅行？对，itu benar, 打算. Karena kita ya, jadi konteksnya masih kita dan keluarga kita dan teman kita. Kalimatnya sudah benar. 谢谢 Ibu. Ya, 打算 boleh menggantikan 计划, tapi tidak sebaliknya. 打算 boleh digantikan. Kebalik Ibu. 打算 boleh digantikan sama 计划. Ini boleh digantikan oleh 计划. Ini boleh 计划. Tapi tidak sebaliknya. Untuk konteks-konteks yang rencana jangka panjang, rencana skop besar, kayak perusahaan dan negara. Itu nggak mungkin bilang 打算. 他们都会说计划. Mereka akan bilangnya 计划. Ya, jadi 打算 boleh digantikan oleh 计划, tapi tidak sebaliknya. Ya, kalimatnya saya ganti, digantikan oleh 计划. Cukup jelas untuk 打算 和计划. Saya masih ada ketinggalan sesuatu nggak? Sebentar ya, saya scroll dulu. Karena yang menjawab itu, sebentar. Yang menanyakan itu semua sama ya. Jadi saya akan apa namanya, menjawab semua yang ketik chat. Oh Ibu, oh ini tadi yang 突然 ya. 突然我在路上突然爸爸打电话. Oh, kurang sedikit Ibu ya, Ibu Tata. 我在路上爸爸突然打电话, kebalik. 爸爸突然打电话要我帮他买东西. Ada sedikit kekurangan ya. 我在路上, saya di jalan. 爸爸突然打电话, Papa tiba-tiba telepon. 要我, mau saya bantu dia beli barang. Ya, ada sedikit yang kurang ya. Oke, baik. Kalau tadi belum di screenshot, berarti ini udah semua. Ada yang saya ketinggalan nggak ya? Boleh bantu chat ulang? Dari 打算和计划 udah ya, yang Ibu Wanti. Oh, ada Ibu Deborah. Lalu mau tanya, kalau Ci tulisan Hanzi yang di atas, Shan arti gunung, bawahnya Zi, artinya bagaimana? Merupakan kata retorik. Ibu, huruf Mandarinnya yang mana ya? Saya belum dapat pertanyaannya. Tanya kata Ci, tulisan Hanzi-nya yang di atas. San. 我还是不太懂. Arti gunung bawahnya Zi. Ibu ada nggak huruf Mandarinnya langsung? Iya, 我不太懂. Maksudnya saya bacanya nggak gitu paham ya, nggak dapat. Ibu Deborah kalau ada hurufnya langsung ya, boleh ya. Oke, masih ada yang ketinggalan? Oke, Xiaoming tanya ya tadi ya, 老师, tapi apa benar 很突然, 很突然, 很忽然? Biasanya 很突然, sangat tiba-tiba. 很突然, pakai 突然, 突然. Kalau mau ada 很, biasanya 很突然, sangat tiba-tiba ya. Ini pertanyaan Xiaoming. Oke. Saya nggak bisa keluar kata itu Hanzinya, sorry. Oh, ketiknya nggak keluar gitu ya Bu ya? Oke, Ibu boleh tulis di kertas, nanti kirim saya ya. Ya, jadi nanti saya bisa bantu baca. Mungkin juga huruf-huruf tradisional. Makanya dia nggak keluar, bisa jadi. Ya, oke. 老师汉语有软件. Nah, 软件是 ini ya, software ya Bu Nani ya. 软件, 软.
乱讲, ngomong sembarangan. Oke, 乱讲。这个 Ininya begini Ibu ya. 乱是 apa namanya? 我们说 berantakan ya, 乱。讲是 ngomong. Ngomong sembarangan ya. Oke. Ini ngomong sembarangan. Maksudnya apa ya Ibu? Ngomong sembarangan. Nah, 乱讲. Kalau tadi Ibu tulis begini, saya pikir ruan jian. Kalau ruan jian itu adalah software. Ya, jadi pinin juga teman-teman perlu benar ya, kalau enggak bisa salah paham. Ruan jian ini software, komputer. Ruan itu lembek, ruan. 然后件是satu barang,所以 software itu namanya 软件, lebih ke komputer. 你来的很突然，这样可以吗，老师？可以，Cynthia. Datangnya tiba-tiba. Memang kita nggak bisa perkirakan. Betul. Penggunanya sebenarnya nilai itu 很突然. Kamu datangnya sangat tiba-tiba. Penggunanya konteksnya sudah benar. Oke. Kayaknya sudah semua ya. Tinggal Ibu Deborah. Apa namanya? Nanti mau kirim saya ya. Nanti Ibu tulis terus kirim saya. Oke, lanjut. 爸爸突然打电话, berarti susahnya subjek dulu ya, 老师ya. Iya, karena gini, tadi kan dia bilang 我在路上, berarti kan subjeknya orang berbeda, Ibu Wanti. Nah, misalnya 我在路上, ini kan 我. Nah, berarti orang lain telepon kan? Nah, maka perlu jelasin siapa yang telepon. 爸爸突然打电话, tergantung konteks kalimat, Bu. Bukan patokannya subjek harus taruh depan, 不是的. Jadi, 我在路上, koma, 爸爸突然打电话, karena subjeknya orang berbeda. Jadi orang yang dengar biar paham ya. 爸爸突然打电话, 要我帮他买东西, mau saya bantu dia beli barang. Itu ya. Kejawab ya Ibu Wanti ya. Kalau Ibu Deborah, 启能, 这个是启吧? Ini huruf saya jarang pakai ya. 应该是启能. 等一下. Iya, 启能. 启能就是 dia ya retorika, betul. Saya jarang pakai ini ya, 启能 yang Ibu tulis, betul. 启能. 启能 itu cuma pertanyaan kayak bukankah jadi begini ya gitu ya. Bagaimana pakainya itu 等一下. Jadi saya tulis dulu ya, mungkin teman-teman nanti bingung apa yang kita bahas. 启能 它上面有这个山，然后下面有一个自己的己，自己的己不是字，ini是己 ji ya, 自己的己. Bacanya 启能 启能 itu bagaimana bisa begitu. Bagaimana bisa begitu. Contoh, tapi dia retorika, nggak perlu dijawab ya. 我这么帮他，他出卖了我，出卖到出卖 itu apa namanya? Mengkhianati. Ya, 我这么帮他，最后他出卖了我，岂能这样呢？ Bagaimana bisa begitu? Jadi 启 ini dia cuma partikel bantu yang saya tahu ya. 比如说我这么帮他，帮 bantu ya. 最后 terakhir 最后他出卖出卖 ini satu istilah mengkhianati. 他出卖了我。岂能这样？岂能这样子呢？就是怎么这样子？Kenapa bisa begitu ya? Ini siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab ya. Ini tergantung hati nurani setiap orang, 对吗？呀，所以我们说岂能这样呢？kok bisa ya begini ya? Ya, 这样呢？等一下。我这么帮他，最后 di terakhir gitu ya, paling terakhir 他出卖了我，岂能
这样呢？artinya teman-teman boleh catat ya, cuma itu mengkhianati. Saya sebegitu membantu dia, tapi terakhirnya dia mengkhianati saya ya. Jineng kok bisa ya begini ya gitu ya. Ini Ibu Deborah. Tapi Ibu kalau misal baca artikel, merasa yang saya translate ini kurang dipahami gitu ya, kurang masuk ke kalimatnya, nanti Ibu boleh chat saya ya, biar saya bantu. Oke, kayaknya sudah semua ya. 我再看一下。呀，OK，sudah semua ya，好吧，那我们就今天到此，谢谢大家的参加，Thank you buat partisipasinya，希望对大家有帮助，Semoga membantu teman-teman semua，谢谢大家，祝大家健康，拜拜，再见，老师主持人，再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。再见。